Oke, kembali lagi bersama kami kelompok keempat di praktikum sistem digital modul yang ke-10 atau modul yang terakhir. Di sini kami akan membuat proyek yang bernama vending machine yang sudah di-upgrade dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan. Jadi pertama, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Nama saya sendiri Andres Avero, dan teman saya ada Muhammad Asad Miasir, Jonathan Eloy, dan Gilbert Parlutan Siagian. Jadi di sini deskripsi yang diberikan adalah praktikan diminta untuk merancang sebuah vending machine yang berisi makanan dan minuman minimal masing-masing 5. Vending machine minimal punya input uang, input pilihan makanan atau minuman, dan output berupa makanan atau minuman. Yang tentunya dibuat dalam Intel Quartus Prime. Dengan bahasa VHDL. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang akan digunakan. Jadi komponen yang akan digunakan di sini ada tipe port dan signal. Untuk yang port ada clock, cancel, kembali, dan output. Clock yaitu untuk clock, cancel untuk membatalkan, kembali untuk jumlah kembalian yang diberikan, dan output sebagai keluaran. Sedangkan sinyalnya ada tipe barang. Tipe barang di sini terlihat ada sekitar 5 atau lebih jenis barang, yaitu di sini ada Oreo Nexstar yang harga 5.000, Pocky 7.000, Lays atau Citato yang harga 10.000, Aqua 4.000, teh botol 6.000, dan seterusnya. Sedangkan tipe uang di sini ada 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Sedangkan tipe step di sini ada NC, C, O, dan R. Sedangkan pilih barang di sini berguna untuk kita masukkan input barang yang kita inginkan, misalnya Lays atau Citato atau Aqua, teh botol, dan sebagainya. Dengan pilih uang di sini berarti input dari uang yang akan kita masukkan, misalnya 5.000 atau 1.000, 2.000, seperti itu. Step di sini untuk menunjukkan step di mana step kita sedang berada, dan next step ini untuk menunjukkan step selanjutnya. Barang di sini merupakan barang yang telah dipilih, yaitu kode biner dari barang yang telah dipilih ada di sini. Sedangkan uang di sini merupakan kumpulan dari uang yang telah kita masukkan pada sinyal pilih barang tadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai vending machine dan cara kerjanya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang program kami, yaitu vending machine. Nah, jadi vending machine kita ini merupakan sebuah program yang melakukan simulasi vending machine yang seperti biasanya di tempat umum, yaitu dengan input makan barang, di mana barangnya sendiri bisa kita pilih, yaitu makanan atau minuman, kemudian input uang, dan output kembalian. Cara kerjanya sendiri yaitu user pertama memilih barangnya dulu lah, baru nanti akan ditunjukkan value uangnya harus berapa dimasukkan, kemudian user memasukkan uangnya. Jika uangnya yang dimasukkan user itu lebih besar atau sama kayak harga barang yang dipilih, maka barang akan keluar sesuai pilihan user, dan outputnya bakal ada juga kembalian kalau misalnya dia lebih besar dari jumlah barangnya sendiri. Nah, ini adalah finite state mesinnya, di mana di saat kondisi no coin, dia kalau keypadnya dia default masih tetap di no coin, outputnya tetap 0. Terus jika keypad yang dipilih itu jenis barang sama alamatnya, nah dia outputnya bakal sesuai keypadnya sendiri, yaitu barang outputnya. Nah, datanya sendiri itu jenis barang, alamatnya itu 0000 sampai 00001010. Nah, selanjutnya jika mendapatkan data seperti yang jenis barang ini, maka dia akan memasuki fase state coin, di mana state coin sendiri datanya tipe uang ditambah alamat dari inputnya sebelumnya. Nah, jika uangnya default, maksudnya uangnya masih tetap itu aja, maka dia outputnya masih 0. Nah, jika inputnya jika user memilih cancel terus outputnya 0, nah maka akan
masuk ke output. Nah, di fase output ini input, jika user melakukan input cancel, cancelnya itu kayak 1 itu value-nya, dia outputnya bakal 0, bakal tetap di situ aja. Terus kalau dia input user memilih kembali, dia jumlah uang yang dikurang barang, terus outputnya bakal barang, maksudnya barang sama uang kembalian itu. Nah, terus uang pas di fungsi return ini bakal jadiin datanya bakal jadi reset semua jadi 000, terus balik lagi ke no coin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk lebih detailnya. Jadi di sini akan dijelaskan tentang program proyek 2 kami yang berjudul vending machine makanan dan minuman. Di sini kita menggunakan entity bernama vending. Nah, di sini port-port yang digunakan adalah clock, cancel, kembali, dan output. Kembali ini untuk uang kembalian, output ini untuk output barangnya, cancel ini untuk push button supaya user bisa meng-cancel jika di tengah-tengah dia tidak jadi membeli. Lalu CLK ini untuk clock. Lalu masuk ke arsitekturnya. Pertama, di sini kita mendefinisikan tipe-tipe baru. Tipe barang ini untuk jenis-jenis makanan dan minuman. Tipe uang ini untuk jenis-jenis uang yang dimasukkan oleh user. Tipe state ini adalah untuk state mesin. Nah, sinyalnya ini kita menggunakan variabel pilih barang. Ini untuk input dari user dengan jenis barang yang dia inginkan. Pilih uang ini adalah inputan uangnya. State ini untuk state, next state untuk state selanjutnya. Barang ini untuk menyimpan harga dari pilih barang ini. Jadi kalau user memasukkan pilih barang, dia masuk ke sini. Ini uang untuk menyimpan pilih uang ini. Lalu proses pertama ini untuk mengubah state menjadi next state setiap pricing. Lalu proses selanjutnya untuk mengontrol next state-nya. Jika saat NC, maka dia akan berubah menjadi C jika pilih barangnya itu tidak sama dengan default. Jika tidak, dia akan tetap di NC. Jika ada state-nya di C, kalau cancel ditekan, maka dia akan ke output. Atau uangnya lebih besar daripada barang. Kalau uangnya lebih kecil dari barang dan tidak ditekan cancel, dia tetap akan di C dan membaca input. Untuk output, dia hanya sekali melakukan output, setelah itu dia ke reset. Setelah dia sekali melakukan reset, dia akan kembali ke default. Lalu proses untuk pemilihan dari setiap state-nya. Nah, yang pertama ini saat NC saat pertama. Nah, dia akan looping di atas ini dalam NC. Nah, di NC ini dia akan membaca si pilih barangnya ini, apakah user memasukkan pilih barang atau tidak. Jika memasukkan, maka dia akan menyimpan ke dalam variabel atau sinyal barang dengan harganya. Lalu di sini ada C, state C. Nah, di state C ini dia akan menyimpan uang yang dimasukkan oleh user. Jadi setiap uang yang dimasukkan oleh user akan diakumulasi di dalam sinyal uang, register uang. Jika dia sudah memasukkan, maka dia akan dikembalikan ke kondisi default. Pilih barang juga sama. Lalu di state O atau output, jika cancelnya 1, jika pembeli meng-cancel pembelian,
maka barangnya akan dimasukkan dengan 0 supaya kembaliannya atau output uangnya akan diberikan uangnya secara utuh dan tidak memberikan output apa-apa. Jika tidak, maka dia akan memberikan output yaitu barangnya yang dipilih, dan kembaliannya itu uang yang dimasukkan dikurang dengan harga barangnya. Lalu kalau udah di output, dia akan melakukan reset untuk clear register dan begitu seterusnya. Oke, sekarang kita akan jalankan simulasi untuk program ini. Pertama kita set dulu clocknya menjadi sinyal yang bersifat clock. Kalau saya mulai biasa dari following. Nah, bisa kita lihat di sini default value-nya itu default. Jadi ini ketika kita belum milih apapun. Nah, terus kita coba misalkan pilih barang. Misalkan kita ganti lace. Bisa lihat di sini barangnya adalah 1010 yang bernilai berarti adalah 10.000. Nah, berarti kita bisa masukkan misalkan tipe uangnya adalah 5.000. Ini. Nah, karena kita adalah vending machine, kita buat jadi default dulu. Karena kan vending machine masukin uangnya satu-satu. Terus kita masukin lagi uangnya, misalkan tadi 5.000 lagi. Nah, di sini bisa kita lihat akumulasi uangnya jadi sama dengan harga barangnya. Ketika udah sama, berarti next state-nya adalah O, itu dimana kita akan mengeluarkan barangnya. Nah, bisa dilihat di sini kembaliannya itu 0 karena uang kita pas, dan outputnya adalah barangnya. Jadi harga barangnya sesuai berapa. Habis itu akan masuk ke fase reset. Nah, kita kemudian defaultkan lagi seperti mesin yang pada biasanya. Nah, di sini di fase reset ini semua akan dibuat menjadi 0 lagi. Gitu. Nah, terus lace-nya jangan lupa kita matikan lagi, karena kalau misalkan lace kita lanjutkan nanti akan menjadi kayak kasih input lace lagi. Seperti itu, dan ini akhirnya barangnya udah jadi 0 dan sekarang udah menjadi fase normal lagi. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan kita buat jadi kayak kembalian gitu. Kita set dulu clocknya. Misalkan kita ganti ke tipe barang kita punya Nexstar misalnya. Kita lihat di sini harganya itu 5.000. Misalkan kita coba masukin uangnya itu adalah misalkan 10.000. Nah, bisa dilihat di sini akumulasi uangnya langsung 10.000 dan langsung ke fase O atau outputnya di itu. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya itu 101 sesuai dengan harga barangnya. Dan kembali kita di sini kita juga bisa lihat 101 yang mana 5.000 juga. Oke, setelah itu kita jangan lupa kita matikan dulu menjadi default, dan uangnya juga jadi default lagi. Oke, karena ini udah fase outputnya udah kelar, langsung kita ke reset dan dimulai dari awal lagi. Seperti itu. Terus bagaimana jika kita masukkan uangnya bertahap terus tapi kembalian? Nah, kita bisa juga
misalkan seperti itu. Misalkan kita coba Fanta ya. Ini kita langsung aja misalkan Fanta. Nah, di sini harganya kita udah lihat nih, jadi 101 itu berarti 9.000. Kita misalkan masukkan harganya, pertama uangnya itu adalah misalkan 5.000. Ini dia bertambah, defaultkan dulu, terus kita ubah lagi jadi misalkan langsung 10.000. Jadi totalnya adalah 15.000. Nah, ini juga bisa. Sini kan biner untuk 15.000 nih. Nah, dia jadi kembaliannya logikanya adalah 5.000. Maksud saya 6.000 karena tadi kan harganya 9.000. Nah, di sini kembaliannya bisa kita lihat itu 110. Nah, kita juga jangan lupa matikan dulu jadi default. Dan di sini juga ganti default. Ya, demikian simulasi programnya. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan, dan jika ada pertanyaan silakan menghubungi anggota-anggota kelompok kami. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.